Bapak dikasih Tuhan Yesus, suatu ketika saya merenungkan kisah daripada jemaat mula-mula di Alkitab, di Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Di Kisah Rasul 2 ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah menceritakan kisah jemaat mula-mula zaman saat itu. Ya. Mereka semua memuji Allah. Mereka disukai oleh semua orang di Yerusalem. Dan Tuhan menambahkan terus ada jiwa-jiwa yang percaya pada Tuhan Yesus. Saya mulai merenungkan apa yang mereka alami. Saya mulai membayangkan apa yang mereka alami sebetulnya. Apa yang terjadi dengan hal itu. Karena ini peristiwa ribuan tahun lalu Bapak Ibu sekalian. Dan memang setiap lawatan Allah, setiap kuasa terjadi revival atau kemarohan di satu kota, satu wilayah, satu pulau, satu desa, selalu muncul orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dan mereka memiliki kesaksian yang sehingga mereka menjadi garam terang, atau orang-orang akan semua berkumpul datang kepada Tuhan melalui hidup mereka. Di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Apakah saudara berpikir mereka itu orang-orang gak punya pekerjaan, gak punya kesibukan? Seorang petani dia harus bertani, petani anggur misalnya, petani korma, peternak domba, pedagang, seorang aparat pemerintahan, seorang tentara misalnya. Mereka bertugas dalam tugasnya masing-masing. Anak-anak kecil harus sekolah. Betul enggak? Ya, mereka bersih-bersihkan lingkungan mereka. Lalu dikatakan tiap-tiap hari mereka bertekun, berkumpul di dalam bait Allah. Apakah tiap hari mereka beribadah seperti seolah-olah enggak punya pekerjaan yang lain? Apakah mereka orang-orang nganggur? Tentu tidak Bapak Ibu. Karena jelas kita hidup di dunia ini harus bekerja, amin. Kita harus bekerja, harus tertib, harus melakukan semua kegiatan kita hari pas hari. Tetapi dikatakan di sini mereka bertekun tiap-tiap hari berkumpul di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Artinya mereka datang kepada Tuhan beribadah setiap hari. Mereka punya kerinduan, itu menunjukkan bahwa mereka selalu punya kerinduan untuk mendengar firman Allah yang hidup. Ibadah raya merupakan tempat kita pesta rohani, celebration bahasa Inggrisnya. Kita pesta rohani di sini, kita mendapatkan firman yang seragam semua. Ini tempat juga mengimpartasikan hati Tuhan kepada seluruh jemaat di tiap-tiap persekutuan. Apakah pelayanan keluarga, pelayanan karyawan, pelayanan anak-anak, pelajar, mahasiswa, dan segala jenis pelayanan lainnya yang hadir. Maka semua mendapat firman yang sama pada hari itu. Mungkin pada waktu persekutuan per segmen departemen, mungkin dibagikan dengan versi yang dibutuhkan oleh keluarga. Tidak sama dengan yang harus diajarkan kepada anak-anak pelajar dan mahasiswa. Karena fokus mereka adalah belajar dan menjadi rajin, menjadi teladan bagi teman-temannya, menjadi anak yang baik kepada orang tua yang hormat, diajar untuk rajin belajar, rajin kuliah supaya mereka memiliki kesempatan lebih luas karena mereka sudah memiliki pendidikan yang baik. Nggak sama dengan karyawan. Mungkin cara bekerja yang baik, bagaimana mengoptimalkan potensi Tuhan berikan sehingga usaha dan bisnis mereka semakin berkembang. Bagaimana mereka tidak ciptakan uang, bagaimana mereka mengejar Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Enggak sama firman disampaikan. Dalam keluarga mungkin diajar bagaimana rumah tangga suami istri harmonis yang baik, yang sehati. Suami harus mengayomi, mencintai istri sungguh-sungguh. Istri harus tunduk dan taat kepada suaminya sungguh-sungguh. Anak-anak juga orang tua harus bisa mendidik anak-anak yang baik, memperhatikan sekolah mereka, masa depan mereka. Itu tugas-tugas orang tua. Bagaimana orang tua menjadi kesaksian bagi ipar, bagi mertua, bagi besan, bagi menantu kalau sudah ada, dan lain sebagainya. Orang tua bekerja dengan baik untuk memikirkan hidup keluarga dan anak-anak, masa depan anak-anaknya. Tapi kalau di ibadah raya ada firman yang seragam disampaikan semuanya. Ini menyamakan semua dimensi pengenalan kita akan Tuhan, akan firman Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Ini penting sekali bagi sekalian. Dan kita harus bertekun seperti mereka berkumpul untuk beribadah, dan mereka dikatakan di sini memuji Allah sehingga mereka juga ditambah-tambahkan oleh orang-orang yang melihat teladan hidup mereka. Disukai semua orang. Mengapa jemaat Tuhan di Kisah Rasul disukai oleh semua orang?
Saya mau tanya Pak Ibu. Saya ulang sekali lagi ya, seperti minggu lalu ya. Beri senyum di kiri kanan saudara yang terbaik. Coba senyum. Lihat kiri kanannya. Amin. Ya, sampai angkat kepala boleh lah gitu ya. Haleluya. Saudara senang nggak dikasih senyum? Yakin jemaat dulu suka senyum? Haleluya. Yakin saudara jemaat Tuhan mulai suka senyum orangnya? Coba kalau ibadah sini saudara sekalian, nggak ada yang tersenyum, nggak ada yang salaman, selamat pagi, salam, apa kabar, hai gitu ya. Asar menyambut tiap jemaat yang datang, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, Om, Tante, Adik, halo apa kabarnya, salam hangat. Senang nggak? Itulah pelayanan Asar, penerima tamu, menyambut jemaat-jemaat yang hadir. Tetapi, saudara bisa bayangkan nih, kalau saudara datang beribadah, ada penerima tamu Asarnya, ngalaminnya nggak senyum, cemberut. Mungkin dia punya beban pergumulan, nggak punya uang, sehingga pergumulan itu terpancar dari mukanya. Dia salaman pun, salamannya nggak enak gitu ya ngeliat orang. Yang datang senang, bahagia nggak? Sampai dalam semuanya sekalian, nggak ada yang senyum, cemberut, bermuka muram apa tuh katanya? Kira-kira hangat nggak mereka? Senyuman saja sudah mau pengaruh. Amin. Sering-seringlah tersenyum. Awet muda. Iya betul, coba cemberut terus, awet tua. Cepat tua maksudnya. Karena keriput-keriputnya bermunculan. Coba senyum. Yang tua pun jadi muda kembali. Amin. Haleluya. Sehat kita, kuat kita. Kenapa? Muncul aura positif. Karena bahagia. Karena kita paksa kita senantiasa happy. Amin. Ikut Tuhan harus happy, harus bahagia, harus enjoy, harus sukacita. Ciptakan suasana yang baik, yang enak, yang nyaman, yang bahagia. Amin. Dari mana munculnya senyuman ini? Apakah dibuat-buat? Senyum, cis kayak tukang foto gitu. Bukan. Bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat tukang foto, cis. Ini bukan dibuat-buat. Harus keluar dari batinnya yang terdalam. Dari mana mereka main kelepasan, kelegaan? Apakah mereka semua yakin, semuanya tiba-tiba kaya diberkati, nggak ada yang susah lagi? Katakanlah ada orang susah, tiba-tiba begitu ibadah langsung jadi kaya, nggak mungkin. Harus bekerja rajin, harus nabung, amin. Kan Tuhan bilang yang harus tertib, nggak boleh. Firman Tuhan beberapa minggu lalu saya sampaikan, harus bekerja. Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Sampai begitu tegas Tuhan menegur jemaat Tuhan. Ada yang nggak tertib hidupnya, sana kemari, harus bekerja menghasilkan sesuatu. Lah, apakah orang yang tadinya nggak punya apa-apa, susah, tiba-tiba datang ke pertemuan ibadah langsung diberkati? Tidak toh? Masih proses kan? Proses tergantung bagaimana dia berubah dalam pekerjaan, betul tidak? Lalu mengapa senyum? Dalamnya, amin. Katakan dalamnya. Batin kita ini loh, perasaan hati kita ini di dalam kita ini keluar ke jiwa kita jadi sukacita. Karena apa? Karena kita dijamah oleh firman Allah. Haleluya, ya. Saya coba lihat firman Tuhan, saudara sekalian. Mereka itu mengalami perubahan karena mereka beribadah. Karena mereka mengalami Tuhan, ya. Ya ini dia. Kita lihat firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 27. Coba kita baca sama-sama dengan suara yang mantap gitu ya. Oke. Dapat semua Lukas 10 ayat 27? 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mereka belajar dan diajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya kita nggak boleh terganggu oleh situasi sekitar kita, tapi kita harus kondisikan hidup kita, perasaan kita, ekspresi kita untuk beribadah, pergi beribadah. Amin, amin. Hujan-hujan berangkat saja ibadah jas hujan. Ya naik motor. Amin. Nggak usah nunggu punya mobil dulu baru beribadah kalau musim hujan. Mobil on the way, OTW. OTW-nya bisa 5 tahun, 10 tahun. Masa nungguin? Betul nggak? Beli jas hujan. Kepaksa minjem, langsung kembalikan lagi. Amin.
saya ajar ulang ini. Besok beli, jangan minjam terus. Malu dong anak tua minjam terus. Jas hujan aja nggak suka beli, nggak mungkin kan? Di sini nggak ada, amin. Buka motornya semua jas hujan ada, amin. Ke depan saudara punya mobil semua, amin. Ya, lebih kencang doa, aminnya tadi tuh. Itu berarti saudara punya hasrat yang baik. Itu hal yang positif, puji Tuhan. Nah saudaraku, kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Kerinduan itu harus tertanam, saudara. Apakah engkau merasakan engkau betul-betul mengasihi Tuhan, betul-betul lapar haus akan Tuhan? Itu dimiliki dulu, itu dimiliki jemaat mula-mula sehingga mereka datang kepada Tuhan. Lalu kita lihat lagi, kenapa mereka jemaat jiwa-jiwa baru itu begitu mau mengasihi Tuhan? Siapa yang menjadi contoh bagi mereka? Para pelayan Tuhan, amin. Rasul-rasul. Itulah sebenarnya hidup itu, pemuridan, pembimbing rohani, orang tua rohani apalagi, itu bicara keteladanan hidup. Para pekerja diaken di sini dan para pekerja pelayan-pelayan Tuhan jadi contoh menjadi orang-orang yang digembalakan, menggembalakan persekutuan youth, revival, pelayanan Raja Wali, persekutuan apalagi anak panah, persekutuan prakarsa atau prospek. Saudara harus teladan bagi seluruh jemaah yang saudara gembalakan. Menjadi teladan bagi orang-orang yang saudara PA-kan. Teladan dalam hal apa? Dalam seluruh kehidupan saudara. Itulah bicara pemuridan sebetulnya. Teladan, tidak menjadi sandungan. Mengapa? Karena sudah berubah terlebih dahulu. Nggak mungkin orang bisa melayani jadi pelayan Tuhan kalau dia belum mengalami perubahan di hadirat Tuhan. Karakternya berubah, dihancurkan. Ada buah-buah kehidupan rohani yang bermunculan sehingga dia bisa menjadi contoh bagi jemaat-jemaat yang dia layani. Sehingga pada saat itu rasul-rasul dan semua orang-orang percaya terlebih dahulu telah menjadi teladan mengalami lawatan Allah. Sehingga orang-orang melihat mereka semua, mereka berbalik dari jalan-jalan jahat. Dan mereka nilainya pun berubah sama juga. Mereka bertekun tiap-tiap hari sehingga mereka pun menjadi teladan bagi keluarga, teman-teman sekitar mereka. Enggak aneh kalau tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah jiwa-jiwa baru yang mempercepat pertobatan jiwa-jiwa. Ada kesaksian yang baik. Amin. Ada kehidupan yang baik. Kehidupan baik ini maksudnya apa? Kesaksian yang baik ini maksudnya apa? Saudaraku, kita ajak kembali. Ya, mari kita lihat firman Tuhan. Dari kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Saya akan bacakan Bapak Ibu semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Perubahan kehidupan karakter tadi yang akibat mereka beribadah, persekutuan, pemuridan, dibimbing, mereka bertekun dalam pengajaran firman, ada teladan dari pemimpin mereka, mereka pun datang dengan penuh kehausan, dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan mereka, mereka punya hasrat yang kuat, mereka punya hati yang dicondongkan kepada Tuhan senantiasa. Terus setiap ibadah, persekutuan, pemuridan, ibadah raya seperti ini, bahkan dilatih pelayanan, muncullah nanti perubahan karakter dalam kehidupan kita semua. Itu namanya buah-buah roh. Bicara buah-buah roh, bicara prinsip-prinsip dan hal-hal penting-penting, poin-poin buah-buah roh tadi. Kalau bicara buah roh saja, bukan buah-buah roh, itu seutuhnya seluruhnya. Saya jelaskan nanti juga dari bahasa asli bahasa Yunani-nya Bapak Ibu kasih. Saudaraku, akibat kita bertumbuh beribadah, dimuridkan, DPA-kan, ikut persekutuan rajin, terus setia, maka nanti kehidupan kita mulai muncul ada kasih kepada Tuhan. Dahulu sebelum kita betul-betul bertumbuh, lebih tepatnya sebelum kita lahir baru apalagi, enggak ada hati mengasihi Tuhan. Mau beribadah hari Minggu atau enggak sama kita sama saja. Kita mungkin berpikir bekerja lebih penting daripada ibadah ke gereja. Mungkin kegiatan lain lebih penting daripada persekutuan atau pemuridan. Tapi setelah mengalami perubahan dalam Tuhan, mulai ada kasih kepada Tuhan. Buah roh yang pertama kasih, ada sukacita. Makanya senyum.
Sukacita saya katakan di awal bukan karena tiba-tiba masanya udah beres semua, uang udah banyak, bukan. Kalau karena uang banyak berarti sukacita karena yang palsu. Amin. Uang sementara bukan? Sementara. Saudara nggak percaya? Terjadi pergolakan dunia aja nih. Ekonomi runtuh. Bisa-bisa uang udah nggak ada artinya. Saudara pernah lihat satu negara yang uang tuh nggak ada artinya lagi sampai mereka buang-buang uang itu? Udah nggak ada lagi. Uang banyak tapi nggak bisa diapa-apain. Ya. Mungkin nggak bisa khotbahkan di sini karena terlalu panjang kalau saya ceritakan. Bagaimana negara runtuh, uangnya nggak berlaku lagi. Bagaimana ceritanya terjadi itu? Bagaimana uang itu berubah menjadi, katakanlah terjadi inflasi yang besar sekali. Boleh saya sharingkan, tapi nggak di ibadah raya supaya karena lebih panjang sharingnya. Saudara kita mengerti karena tanda zaman juga. Saudara sekalian, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kenapa dia damai? Dia merasa hidupnya di tangan Tuhan. Oh itu udah buat damai. Kita menjadi anak Bapa di surga. Oh kita damai. Kita percaya walaupun hari ini belum ada sesuatu yang mungkin kita butuhkan. Kita percaya bukan itu lagi yang utama. Tapi yang penting aku ada dalam pengayuman Bapa di surga. Aku ada di rumah rohani yang tepat. Aku ada pembimbing rohani, ada ratu rohani. Kita memiliki kedamaian apa? Kita percaya dalam Tuhan. Semuanya tenang saja. Semuanya diberkati Tuhan. Ya. Masa depan kita sungguh ada. Semua akan jadi baik-baik, bahkan bertambah baik. Amin. Haleluya. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jemaat-jemaat itu menjadi orang yang sabar. Wah, ini luar biasa nih. Orang sabar kata Amsal melebihi pahlawan yang merebut kota. Pahlawan yang merebut kota hebat dong itu, luar biasa kan? Pahlawan itu bisa merebut kota. Tapi orang yang sabar melebihi pahlawan yang merebut kota. Waduh saudaraku. Perlu saudara milik jemaat Tuhan menjadi orang yang sabar. Kadang-kadang dunia ini membawa kita nggak sabar. Dunia ini mengajarkan ketidaksabaran. Pengen instan, pengen cepat. Makanya banyak orang nggak mau kerja yang rajin. Karena dikit dapat uangnya nih. Kita mau kerja yang sekali kerja langsung dapat banyak semua. Itu melanggar hukum misalnya. Atau yang tidak halal, yang tidak baik begitu ya. Atau ada orang yang dirugikan. Karena Tuhan katakan firman Tuhan mengatakan orang yang cepat dapatnya maka cepat hilang juga. Tapi dengan sedikit-sedikit, dengan keringat, dikumpulin dikit-dikit. Nah itu yang langgeng. Amin. Ya. Jadi sabar. Kemudian kenapa sabar? Dia ajar menanti jawaban doa, ya kan? Jadi sabar kan? Kemurahan, jadi orang yang bermurah hati. Suka nolong orang lain. Apakah saudara pikir semua jemaat mula-mula itu semua murah hati? Enggak. Banyak orang pelit kikir. Ngeliat orang susah, pergi dia. Pernahkah saudara, saya tanya dengan tulus Bapak Ibu jemaat Tuhan. Engkau melihat orang nggak belum makan di kota ini. Engkau mau nangis gak mereka? Pernah gak merasa begitu? Oh saya gak pernah, saya happy-happy aja. Yang penting saya kenyang, dia urusan dia sendiri. Punya kaki, punya tangan, kerja sendiri. Nah itu prinsip hukum Taurat tuh. Ya, menghakimi orang. Nah, pernah saudara, wah dia belum punya makan. Kita berbagi makanan kita. Itu orang murah hati. Bahkan kita rela gak makan siang. Makanan siang kita kasih buat orang yang membutuhkan. Amin. Amin. Pernah sudah merasakan hati begitu? Kalau enggak, ini kesempatan bertobat pagi ini. Di sini kita punya mandi bensi. Amin. Milikilah buah roh yang murah hati hari ini. Tuhan kasih gratis buat saudara dibagi-bagikan semuanya. Amin. Tinggalkan hidup yang salah. Ya. Kemudian selain kemurahan, kebaikan dan juga kesetiaan. Jadi orang yang baik. Saudara memiliki sahabat senang yang baik atau yang tidak baik? Ya, baik kan? Saudara cerita, dia mau dengerin. Orang nggak baik, dia nggak mau didengerin. Dia didengerin maunya. Dia ngoceh terus, ngomong terus itu. Tapi sudah ngomong dia nggak mau dengar. Nah itu tidak enak. Nah jemaat itu berubah menjadi orang yang mau mendengar. Bahkan dunia pun mengajarkan seorang marketing terbaik, yang terbaik bukan pintar ngomong, adalah suka mendengar yang baik. Pendengar yang baik. Penjual itulah pendengar yang baik, bukan banyak ngomong, dia mendengarkan. Anak Tuhan juga harus menjadi pendengar yang baik. Amin. Kemudian juga kesetiaan. Nah ini setia ibadah, kan diajari kan setia ibadah. Pembimbing PA, pembimbing ketua persekutuan nanya, ayo ibadah Pak, ayo Ibu, ayo Dek persekutuan PA, sampai dikejar-kejar. Ayo PA,
sibuk, ayo PA dulu, nanti baru selesaikan lagi itu yang lainnya. Ayo pembimbingnya kayak ngejar-ngejar anak ayam itu. Pernah sudah merasa dikejar-kejar pembimbing? Ayo Pastor, ayo PA. Repot apa sih orang ini? Bukan orang tua saya. Nah, saudara hidup diri sendiri. Mereka tuh gak dibayar, mereka tuh mengasihi Tuhan dan mereka mengasihi Tuhan. Saudara ditolongin semuanya. Saudara sekalian diajar untuk setia. Makanya orang setia yang ikut Tuhan, beribadah, pemuda PA, terbiasa setia dalam pelayanan, dia pun setia nanti dengan pasangannya. Dia setia dengan anak-anaknya. Dia setia kepada istrinya, pada suaminya kalau udah menikah kelak. Dia setia kepada pasangan hidupnya, nggak putus tengah jalan. Setahun bertunangan, nggak sampai pelaminan. Nah itu nggak boleh itu. Ini dia setia. Kenapa? Ada kesetiaan, ada komitmen. Sejak muda, sejak di awal bertobat, diajak kesetiaan. Kemudian kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara belanja ke toko. Yang jualnya baik, lemah lembut. Saudara senang nggak belanja? Belanja satu, pengen belanja yang lainnya kan? Oh, apalagi di sini ada ya yang saya butuhkan. Kenapa? Enak, bapak ibu yang menjualnya itu lembut, orangnya lemah lembut. Coba kalau dia kasar, nggak ada senyum, kasar, ketus. Walaupun murah kita nggak beli pasti. Kenapa? Nggak enak, nggak nyaman, bapak ibu. Betul tidak? Saudara, apalagi kalau mau makan. Nah, kalau makan nggak boleh marah-marah kan? Nggak enak kan? Mau makan, yang punya rumah makannya cemerut, marah-marah. Ngeletakin minuman, tak tok, ya berantakan semua. Saudara kira-kira nyaman nggak makan? Mungkin gratis pun nggak mau makan. Gratis ini kita nggak mau, kenapa? Nggak enak, nyaman. Ya. Amin. Makanya kalau di rumah itu kalau keluarga makan, suami istri makan berkumpul dengan anak-anaknya, ciptakan suasana yang baik, yang enak. Sering-sering berkumpul makan bersama dengan sekeluarga. Suami istri anak-anak. Jangan dewe-dewe, jangan masing-masing. Amin. Berkumpul doa bersama, makan bersama, anak ajarin tertib, jangan mereka makannya nggak teratur, ya berantakan. Itu tugas orang tua ngajar anak-anaknya. Bapak ibu kan kelihatan bagaimana anakmu, itulah engkau sebetulnya. Haleluya, ya. Kelemah lembutan, penguasaan diri, bisa menguasai diri. Lemah lembut, enggak kasar, enggak egois, enggak pengen dia terus yang diperhatikan, dia terus yang menang. Oh, dunia mengajarkan orang egois, rebutan warisan harta. Dunia mengajarkan yang penting kita untung, dia buntung terus urusan dia itu. Kakak adik bisa berkelahi, sepupu bisa berkelahi, satu kakek nenek bisa berkelahi, satu perut dari nenek moyangnya juga bisa berkelahi juga. Nanti turun rumah tangannya berkelahi juga. Nah ini benih-benih perpecahan di gereja karena ada benih-benih perpecahan di keluarga. Saudara, dalam Tuhan kita diajar, diubahkan semuanya supaya hal-hal yang begini semua itu mulai bermunculah hal-hal yang baik buah roh tadi, menjadi orang-orang yang lemah lembut yang bisa menguasai diri. Apakah pernah saudara mendengar cerita dari dunia ini orang-orang yang rebutan harta warisan? Sering ya? Sering pasti. Di mana awalnya? Waktu masih kecil mereka rebutan makanan dengan kakak adik-adiknya. Rebutan kue. Itu dibelah terus, nggak berubah. Tapi kalau diikut persekutuan, di pemuridan, diajak kakak mengalah sama adik. Amin. Kakak mengalah sama adik. Adik hormat sama kakak. Siapa yang di sini punya adik? Tolong angkat tangan. Yang punya adik. Apakah engkau belajar mengalah buat adik-adikmu? Saya mau tantang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sebagai kakak, sebagai abang. Engkau mau mengalah buat adik-adikmu? Relakah saudara engkau nggak kuliah, adikmu kuliah, engkau kuliahin dia? Tugas kakak itu menguliah adik-adiknya. Saya mau sekali lagi, kakak punya kewajiban menguliah adik-adiknya. Kalau orang tua nggak mampu, itu kakak saya sama adik-adik. Ini prinsip firman Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Amin. Memang kalau udah menikah yang utama adalah istri dan suami dulu, rumah tangga. Ya, tapi tetap perhatian buat adik-adiknya. Sekarang yang punya kakak atau punya abang, angkat tangan. Puji Tuhan. Ya. Yang repot ini yang jadi abang juga, jadi kakak adik juga. Dia ke bawah saya, ke atas hormat. Tidak apa-apa, puji Tuhan. Yang adik-adik ini, apakah engkau belajar menghormati kakak saudara? Dengerin, jangan lawan kepada mereka. Iya kak, iya bang. Jangan, oh terserah kuja. Saudara anak Tuhan Yesus bukan? Amin. Iya kak, iya bang. Tapi
Kakak saya itu ngomongnya kasar, nggak apa-apa. Dengar saja baik-baik saja. Semua masih berubah, semua belum sempurna, masih mengalami perubahan semuanya. Tapi percayalah, semua akan berubah. Ini prinsip firman Tuhan. Jadi bukan nuntut, tapi kita memberi diri kita. Amin. Hormatilah. Bukan cuma ayah ibu, kakak pun dia harus dihormati. Apalagi orang tua. Ya. Jadi bisa menguasai diri. Nggak ada hawa nafsu lagi. Ya. Barang siapa sudah lahir baru, menjadi milik Kristus, orang itu telah menyalibkan segala daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Maksudnya segala perbuatan-perbuatan kedagingan yang tadi pengen menang sendiri udah disalibkan. Makanya orang dibaptis selam itu artinya dia dikuburkan bersama Yesus. Waktu keluar dia hidup dalam hidup yang baru, itu artinya. Makanya orang Kristen semuanya di dunia ini yang benar di Alkitab adalah semua diselamkan, nggak ada yang dipercik. Nah, itu penyerahan anak sebetulnya. Percik itu udah muncul di Eropa karena ada penurunan degradasi firman Tuhan. Di Eropa tuh mulai muncul tuh. Makanya begitu misi dari Eropa datang ke negara-negara Asia, percik. Tapi misi yang aslinya sebetulnya sampai sekarang tetap semua ditenggelamkan. Karena baptis artinya baptiso, dikubur. Ini makanya tadi, dikuburkan. Amin. Waktu keluar nggak lama-lama, sebentar aja. Terus sebagai tanda pertobatan kan. Dan cuma sekali seumur hidup. Dan tidak harus Sungai Yordan, di Yerusalem nggak harus. Dimanapun boleh, asal ditenggelamkan begitu. Boleh nggak tangannya nongol sebelah? Nggak boleh. Dikuburkan, boleh nggak orang dikuburkan tangannya begini-begini ke atas? Itu maksudnya Pak Ibu, amin. Jadi itu pun bukan cuma asal diselamkan. Kita pun sekarang ikut ditenggelamkan dalam kematian bersama Yesus. Jangan muncul lagi emosinya. Jangan muncul lagi tadi nggak bisa menguasai diri. Amin. Ya. Telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Udah nggak ada lagi. Kalau itu muncul, jangan lupa, kamu udah mati. Aku sekarang hidup yang baru. Nah begitu kita ngomong bagi diri sendiri. Ya. Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jangan gila hormat, jangan mau dihormati berlebihan. Dan juga jangan saling menantang, kata Tuhan. Apa saling menantang? Saudaraku, kita seperti membagi-bagikan masalah. Kita selalu merasakan bahwa kita yang paling benar dan kita seperti tidak belajar mengalah, sehingga nanti muncul saling mendengki. Nggak perlu ribut-ribut. Amin. Merasa paling hebat. Kalau sudah merasa benar, nggak perlu kita saya paling benar, kamu salah. Ayo kita buka firman Tuhannya, nggak usah begitu. Amin. Kita dengan baik, ya. Maka disukai oleh semua orang. Sekarang sebaliknya, ayat yang naik ke atas, ayat 19. Ini udah nggak ada lagi semuanya, sehingga mereka mulai perubahan, buah-buah roh yang muncul. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Serem-serem ya, serem-serem ini. Kemudian penyembahan berhala, waduh. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, banyak sekali, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya orang yang kembali dalam kehidupan sia-sia begini enggak mengalami kuasa kerajaan Allah, hidupnya kering. Dan iblis akan tertawa-tawa, ngetawain dia, karena iblis berhasil memperdaya dia. Kenapa? Dia perbuatan daging terus saja, padahal udah mati bersama Kristus. Percabulan, senangnya nonton atau film-film atau gambar-gambar yang tidak baik. Orang-orang kurang bahan, kecemaran, mencemarkan dirinya dengan apa? Penuh Roh Kudus, ini malah penuh dengan Roh Kudus. Minuman alkohol. Bertobatlah. Ya. Masa nggak mau perubahan dalam Tuhan? Amin. Oh saya kalau nggak begini soalnya nggak enak. Ini prinsip dari mana? Ya. Jangan muncul prinsip-prinsip. Ada yang bilang, aku wis mangan ora udut nek Nah itu dari mana itu muncul prinsip itu? Amin aku? Amin? Amin? Ngomong sama diri sendiri, amin. Ya, saya mengalami perubahan. Ya. Ini hal sederhana. Masalah kecil-kecil kita gak menang.
Lalu hawa nafsu, makan berlebihan itu hawa nafsu. Aja diabetes. Tuhan sembuhkan aku. Lalu Tuhan bilang, kamu sekali sekilo minum kopi. Ya diabetes lah. Itu hawa nafsu. Menggunakan uang, hawa nafsu tinggi. Uang terbatas, dihambur-hamburin. Bukan dihambur lempar, maksudnya dia makan belanja segala macam gak perlu, berlebihan. Lagi musim topi yang miring ke kiri dibeli juga. Musim begini diikuti semuanya. Saudaraku, akan itu bermunculan model-model pakaian. Akan itu bermunculan kafe-kafe di kota ini. Akan itu bermunculan motor, mobil baru dan segala macam baru, HP, semua bermunculan terus saja. Apakah engkau disetir oleh marketing itu? Apa harus ganti wajib HP tiap bulan? Karena tinggal model. Apakah wajib ganti sepatu seminggu sekali? Karena terus ada muncul model baru terus. Apakah saudara menjadi langganan utama pembeli di butik-butik, di mal-mal yang mahal gitu? Tidak, bukan? Suatu ketika pada waktu kami di bandara nunggu mau berangkat, ketemu rombongan ibu-ibu. Kami kebetulan kenal. Ibu apa kabar? Baik. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Kemana? Belanja buat baju Natal ke Mangga 2. Seperti di samping gak ada yang jualan aja. Harus ke Mangga 2. Lah berapa naik pesawatnya pulang pergi? Nanti kelebihan bagasi, hotel, hanya buat dipakai pas Natal aja. Repot sekali sih. Kenapa gak nyalon ke Jakarta kalian? Kami mendengar juga ada orang potong rambut nggak mau di satu kota karena kurang keren. Di kota itu ada lebih hebat lagi. Jadi bapak ibunya nyetir pakai mobil. Pulang pergi bensin habis berapa? Belum makan lagi sekeluarga. Hanya potong rambut anaknya. Gara-gara orang tuanya ini mentah-mentah orang kaya sekali, anaknya masih kecil SD nggak mau potong rambut di kota dia. Harus keluar kota, harus 5 jam naik mobil, lewat tol bayar berapa. Pulang pergi itu udah lebih mahal daripada potong rambutnya. Nggak mau potong rambutnya harganya 100 ribuan, maunya yang 1 juta lebih. Walaupun saudara kaya, bukan berarti saudara boleh bebas suka-suka saudara memakai uang. Itu uang milik Tuhan. Amin. Wah, nggak level kita makan pagi sarapan di sini di Sampit, pergi ke Banjar kelaparan tengah jalan. Biar cepat naik pesawat, ya cepat saya naik pesawat, set nyampe langsung sarapan di sana. Nah, ini saya ambil gambaran supaya saudara yang ekstrim saudara memahami. Itu artinya kan? Penyembah berhala. Kadang-kadang kita masih banyak ya. Kalau orang-orang di kampung-kampungan tanam apa aja ada persyaratannya kan, itu penyembah berhala. Enggak boleh kasih gini, kasih ini dulu, kasih begini dulu, itu berhala. Kalau kita pergi jarak jauh nggak boleh hari ini cari hari baik, nikah lihat hari yang baik. Dia nggak percaya Tuhan ciptakan hari semua baik. Nggak usah ngitung-ngitung hari-hari lagi. Hitung uang boleh berapa yang ada itu, sisanya berapa gitu, tabungkan. Kalau hitung hari baik saudaraku, makanya di suamiku diajarin hari Senin, hari Selasa, semua hari harinya Tuhan, supaya anak kecil udah mengerti. Sihir, hipnotis, itu sihir. Kan muncul sering itu kan, sampai ada kursusnya tuh. Dan banyak orang suka lagi. Marketing belajar juga hipnotis. Bagaimana pelanggan itu bisa beli dari dia dengan dia nggak sadar, dia nggak butuh tapi dia beli. Mindahin isi otak kita kepada otak orang, itu kan sihir. Kalau sihir yang primitif adalah sihir yang pakai yang itu loh, yang pakai mantra-mantra. Tapi sihir modern kadang-kadang masuk dalam gereja. Makanya kita di sini mengajarkan hal yang benar. Jemaat paling sering dipakai itu orang untuk narik uang jemaat. Misalnya contoh, ini nggak boleh di sini dalam gereja. Bukan pakai mantra, bukan, tapi ini mengingat jemaat. Kalau gereja butuh uang banyak untuk bangun gedung ibadah buat Natal, ya. Saudara beri, ini bukan saya, ini contoh aja yang salah ya. Saudara, kalau engkau memberi uang yang terbaik dan dompet saudara, engkau diberkaikan 100 kali lipat. Itu nggak ada ayatnya. Karangan saya orang tersebut.
Sudah dompet saudara. Lihat mana yang paling bagus, yang paling warnanya paling cerah, yang merah. Kalau engkau untuk persembahan, nah, sebelum kolektor datang ke saudara semua, beri yang terbaik, uangnya yang terbagus. Siapkan di rumah, warnanya merah semua. Jemaatnya diajarin, kalau kau memberi yang terbesar, engkau diberkati soal lipat. Kalau jemaatnya malas, nggak nabok, tetap miskin, Bapak Ibu. Mau saudara bilang kasih terbaik, kasih semua pun kalau jemaatnya nggak mau kerja, nggak mau rajin bekerja, tetap miskin. Bukan itu masalahnya sekarang. Itu sihir mempengaruhi. Nyeret uang jemaat, uang kumpul semuanya, kumpulin semuanya. Jemaatnya suka cita. Lupa, itu tadi ada uang sekolah anak. Ini tadi uang buat beli susu anak. Nah, udah salah kan? Muncul pertengkaran suami istri. Ini salah. Makanya memberi dengan sadar, dengan sukarela, dengan sukacita, dengan gembira. Amin. Karena nanti saudara berapa level saudara? Tuhan kasih damai sejahtera. Bukan berarti yang tadi aku udah nih kayak masang judi nih, kalau kasih banyak dapat banyak. Udah kasih semua aja langsung. Kalau kan 100 kan, ini yang salah Bapak Ibu. Ya. Memang betul kita memberi banyak, Tuhan akan memberkati kita, betul. Tapi dengan sadar, dengan sukarela. Bukan dengan kita seperti nggak sadar. Oke. Kemudian perseteruan. Ini siapa yang suka, kalau kita melihat orang suka berkelahi, selisih paham, dia bisa besarin. Anak Tuhan itu masalah besar dikecilkan sampai hilang. Yang kecil dilupain, hilang. Bukan masalah kecil digedein, dikasih api, dikasih bensin supaya makin gede masalahnya. Amin. Dikecilkan masalahnya. Belajar membawa perdamaian. Perselisihan, iri hati. Nah ini kecemburuan tadi. Ya. Diawali gara-gara dapat kue nggak sama warnanya. Dikira warna coklat lebih enak. Padahal hanya warna sepuhan saja, sepuhan kue. Ya, nggak ada ajarin. Akhirnya udah besar juga sama. Ya. Kemudian amarah. Janganlah jadi anak Tuhan yang suka marah-marah. Amin. Marah terus. Udah marah mukanya merah. Tensi tinggi. Janganlah, harus tenang. Amin. Tenang. Suami istri juga biasakan kalau satu agak nada tinggi, ya. Suami jangan jangan juga. Suaminya ya kan jadi enak, nyaman, amin. Ya. Katanya kan kalau wanita kan ada masa-masa sebulan sekali kan ada berubah hormonnya kan. Nah, laki-laki mengerti juga. Atau suami-suami, ya. Istri juga, saya juga capek sama ini. Ya, kamu saya sih. Tolong turunkan notnya, nadanya. Ya jangan begini ke bawah dikit ya, kata WL ya. Turunkan, amin. Ya. Kepentingan diri sendiri yang tadi ya, belajar memperhatikan kepentingan orang lain. Percideraan, ya, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Oh, saya nggak mabuk. Kan Tuhan bilang jangan kau boleh anggur, ini bukan anggur. Nah ini sudah repot ya. Kalau semua merek harus dimasukin, ya belum muncul mereknya. Loh tapi kan saya nggak mabuk, hanya minum. Oh banyak juga Tuhan kadang-kadang, saya nggak mabuk, yang penting minum, tapi kan saya nggak mabuk. Hati-hati. Ya. Memang nggak mabuk lama-lama, oh cuma segelas sehari, besok segelas, dikumpulin sebulan, 30 gelas sebulan. Cek lambung level saudara. Cek betul-betul, oh kuat. Yeah. Ada orang tensi tinggi, dia merasa nggak pusing. Padahal itu yang bahaya. Tahu-tahu nanti lewat, nanti kenapa? Nggak kerasa. Ya. Sama dengan saudara punya motor atau mobil. Rusak, tapi saudara nggak peka. Ciri-cirinya apa? Misalnya mobil nih, guduk di ban depannya nih. Guduk kok jalan jelek. Saudara nggak peka, apa ini? Memang jalan jelek. Kok jalan aspal enggak? Saudara belum tahu. Itu bisa karena sobrekernya rusak, karetnya mungkin harus diganti, mungkin itu terotnya kena. Nah sudah nggak ngerti, nggak apa-apa. Nah itu yang tadi, nggak, saya sehat, kuat kok. Sekali kena turun mesin langsung. Amin. Yang suka nyetir pasti paham hal begini. Ya. Harap peka dengan suara ini maksudnya apa? Nggak apa-apa kok. Saudaraku. Ya. Harus tahu. Begitu pun dengan tubuh kita. Kuat aja, saya kuat kok. Bertobatlah. Ya. Barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Nah kita melayani jiwa-jiwa. Tadi pujian kita kan luar biasa kan? Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Oh itu luar biasa. Kita pengen orang mengalami Tuhan, tapi kita sudah mengalami perubahan terlebih dahulu. Ini tadi sebenarnya karakter tadi. Kalau kita menjadi saksian bagi orang mengalami perubahan karakter dulu. Dari mana karakter ini hilang? Lalu digantikan dengan dari buah-buah roh tadi. Di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Di gereja, di persekutuan, di pemuridan. Di waktu saudara baca firman di rumah. Engkau mengalami perubahan waktu mau menyembah Tuhan. Engkau mengalami perubahan oleh karena apa? Oleh karena kuasa puja, oleh karena kuasa firman Allah. Yang saudara dengar dan sungguh-sungguh itu menjamah batin saudara. Berubah saudara. Enggak menjadi hal yang sama lagi. Mulai berbeda. Buah roh ini dari bahasa aslinya dari kata karpos, itu artinya adalah diambil dari buah dari pohon. Ya. Makanya Yesus mengatakan di Yohanes 15, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, carang-carangnya. Ya. Saya cari aja sebentar. Ya, Yohanes 15, nah udah ketemu nih. Ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari sendiri. Jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Buah itu muncul dari pohon. Makanya kita ranting-ranting harus tinggal pada pohonnya. Pohonnya Yesus Kristus. Maksudnya apa? Kita harus tinggal melekat pada Tuhan. Maksudnya apa itu? Aku udah Kristen lahir baru kok, terima Yesus, udah Islam. Apa yang dimasukkan pohon? Beribadah, gereja, pemuridan, dengerin pelajaran diajarkan oleh pembimbing PA, oleh pelayanan Tuhan di persekutuan, ibadah raya hari Minggu, dengarkan semuanya. Itu tinggal pada pokok anggur. Amin. Saudara mengejar Tuhan, mengejar pembimbing PA, mengejar orang tua rohani, nempel bersama mereka di dalam Tuhan bersama-sama. Begitu kuat, itu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Baru saudara bisa menerima air kehidupan dari surga. Barulah menghasilkan buah-buah. Amin. Itu kuncinya. Makanya kalau kita menjauhkan diri dari ibadah, menjauhkan diri dari firman, menjauhkan diri dari pembimbing rohani, dari orang rohani apalagi, saudara akan menjadi kering. Kita lihat ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Ya. Ayat 5 dulu aja, ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar pokok anggur tadi, kamu enggak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6-nya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kita enggak ibadah, kita enggak PA, enggak muridan, enggak melayani kalau para pelayan Tuhan, kita enggak mengejar orang tua rohani, itu seperti kita tinggal di luar pokok anggur. Kering. Lama-lama mengalami perubahan menjadi seperti dunia. Kita lihat ayatnya. Kita lihat dari Roma 12. Ayat yang ke-1 dan 2. Dapat semua? Kita baca ayat 1 dan 2, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus menyerahkan hidup kita, tubuh kita, sebagai persembahan hidup yang kudus kepada Tuhan. Itu ibadah sejati. Beribadah ke gereja, persekutuan, pemuridan, baca firman, berdoa, merenungkan firman, ya, puji-pujian kepada Tuhan. Doa, pujian, penyembahan. Saya katakan itu sayap. Dalam harus kayak sayap. Ya, doa, pujian, penyembahan. Atau saya katakan gini, pujian, penyembahan, dan doa. Sama aja kan?
Doa, puja, penyembahan. Kalau orang baca firman di persekutuan, ibadah, tiba-tiba nggak ada puja penyembahan nih, langsung khotbah aja. Bisa nggak jemaat saudara mengerti firman itu dengan sungguh-sungguh? Tapi kalau pemimpin pujian, worship leader tadi, udah bawa kita nyembah Tuhan dulu, memuji Tuhan, ya kan? Lalu mulai menyembah Tuhan, mengalami Tuhan, merenung. Kuasa puji itu kita dengar tuh masuk ke batin kita, ke jiwa kita, dan ke batin kita. Kita meresapinya, kita semakin sungguh-sungguh. Pada waktu firman disampaikan, ladang hati kita, batin kita telah siap menerima benih firman Tuhan. Amin itu enggak? Haus akan Tuhan. Itulah gunanya puja, penyembahan, dan doa. Apalagi kita mulai berdoa bersama-sama, bermazmur. Yang sudah dapat anugerah Tuhan, karunia bahasa roh, mulai berdoa dalam bahasa roh. Oh, udah semakin membaikkan jiwa dan hatinya, hasratnya kepada Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan ada seperti sayap, mau kita naik terbang tinggi dari Tuhan. Pray, praise, and worship. Doa, pujian, dan penyembahan itu harus ada dalam hidup kita hari pas hari. Amin. Makanya di persekutuan, di ibadah raya harus suasana hadirat Tuhan dinyatakan. Tidak boleh cuma khotbah-khotbah dengan firman, tapi semua kita harus berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sampai semua orang mengalami lawatan Tuhan. Yang tadinya punya pergumulan, bahkan yang sakit, tiba-tiba akan Tuhan sembuhkan tanpa didoakan. Kenapa? Karena doa, puja, penyembahan. Mereka sungguh menyembah Tuhan. Saudaraku, pada waktu kita menyembah Tuhan, saya merasa ada begitu kuat sekali sebetulnya tadi. Sebut saat itu tadi kesempatan. Kalau orang tempat Tuhan sungguh-sungguh, maka darahnya berhenti mengalir. Kalau dia di perumahan pendarahan. Kalau tadi orang stroke, dia akan sembuh seketika sebetulnya. Apakah saudara merasa hadirat Tuhan begitu kuat sekali? Itu engkau kesempatan engkau mencama Tuhan dan Tuhan berbicara itu. Apapun pergumulan saudara, Roh Kudus berbicara, engkau memiliki jati diri yang baru dan engkau menjadi pribadi yang kuat dan merdeka. Menang, pulih, diberkati Tuhan. Sehat seutuh-utuhnya. Menjadi pribadi cinta Tuhan di hadirat Tuhan. Ayat yang 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Atau dengan bahasa lain, janganlah kamu dirubah oleh dunia. Kita dengar firman nih, di bawah dimensinya nih, dalam hadirat Tuhan, dalam kerajaan Allah. Di luar sana, maksudnya di luar daripada hadirat Tuhan, dunia ingin menarik saudara, ingin mengubah saudara sama dengan mereka. Tetapi Tuhan, kerajaan surga ingin mengubah saudara, karena saudara milik Kristus, bukan milik dunia lagi, semakin sempurna, semakin serupa dengan Kristus. Lihat firman yang kita belajar. Tapi dunia ingin membawa kita serupa dengan mereka, dengan dunia. Apa itu yang tadi? Iri dengki, kemarahan, pesta pora, kemabukan, percabulan, dan segala macam. Makanya dalam dunia ini, walaupun dia harta banyak, ada perselingkuhan, nggak pernah puas kan? Nggak puas istri satu, nggak puas suami satu, nggak puas mobil satu, nggak puas rumah satu. Semakin punya, sudah lihat aja, perhatikan deh. Rumah gede-gede dibangun, kadang-kadang nggak dipakai. Saya pernah melihat lewatin rumah di Bandung ya, rumahnya besar-besar sekali. Saya tanya, siapa yang tinggal di sini? Kok nggak pernah kelihatan orang keluar? Pembantu dan satpam. Yang punya rumah kapan? Ya 5 tahun sekali. Rumah siapa? Rumah pembantu. Yang nonton pembantu, yang nikmati AC pembantu. Kalau merenang pembantu yang berenang situ, burung-burung berkicau ya pembantu yang nikmati juga. Bakar-bakar ikan, barbecue itu pembantu yang nikmatin. Yang punya rumah nanti aja. Mungkin malam tahun baru atau 5 tahun sekali karena rumahnya banyak. Di Bali juga ada, punya villa, punya apa. Di luar negeri juga punya rumah. Di Singapura punya tempat tinggal. Paling bawa warisan. Lah yang makai selama ini, yang biayai siapa? Yang punya rumah. Yang biayai siapa? Pembantu. Rumah siapa? Rumah pembantu. Betapa bahagianya pembantunya. Amin. Senang. CCTV di mana-mana, security-nya, udah mereka barbecue tiap hari bisa nyantai-nyantai di sana, berenang gratis, ya kan? Di bukit, lihat pemandangan yang bagus, lihat kota Bandung dari bukit itu, senang sekali, happy. Udaranya segar, ya, sehat. Artinya apa? Walaupun harta banyak, gak menikmati juga. Bahkan rumah banyak, nggak sempet dia
Tiap rumah itu dengan sempat didatangi. Kenapa? Sibuk sekali bekerja. Dunia ingin merubah kita supaya sama kayak dunia. Betul nggak? Uang habis untuk operasional perawatan, tapi satu pun nggak pernah pakai sama kita. Amin, saudaraku. Itu kayak dunia. Apalagi dunia nih? Ini kita bahas satu-satu nih. Bapak-bapak orang dunia nggak puas dengan istrinya. Kenapa? Selalu ada lebih cantik lagi. Ya selalu ada. Tiap edisi keluar orang beda-beda modelnya kan. Itu dunia percabulan. Begitupun sebaliknya. Idolanya bintang film bukan suaminya. Senang ibu-ibu tuh. Senang dengan apa tuh? Artis orang Korea, orang India gitu ya. Wah, ya handsome dia senang sekali tuh. Tapi kalau suaminya dia cemberut. Dia keluar dandan rapi. Ada suaminya, dia seada-adanya. Siapa idolamu? Ya Kristus betul. Tapi siapa idolamu? Misalnya ya pasangan saudara kan? Kenapa suami orang? Atau berondong-berondong di luar sana yang di film-film itu? Kenal juga enggak sama saudara? Malu-maluin ibu-ibu itu begitu. Ya kan? Ngapain nih hayalan? Betul nggak? Dunia ingin mengubah. Bahkan prinsip dunia sering masuk ke gereja bahkan. Sehingga di gereja orang terjadi ada perbedaan kasta, suku dan ras. Sara di gereja. Kita alergi menerima orang begini. Kita orang-orang yang sipit-sipit saja. Ini orang hitam, kita harus yang kulitnya putih. Udah gak berlaku. Sudah ketinggalan zaman. Sudah zaman ini sudah katakan, udah gak ada lagi budak, gak ada lagi hamba, gak ada lagi orang merdeka, gak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, gak ada lagi kulit-kulit bangsa segala macam. Udah gak ada lagi perbedaan antara orang pejabat, orang biasa, gak ada perbedaan lagi. Saudara mau tuan tanah, mau tuan apa namanya, gak ada perbedaan, sama aja semua. Kita bersaudara dengan Tuhan. Amin. Kita bersaudara. Coba lihat ke kanannya. Sama gak muka saudara? Sama gak sukunya? Beda kan? Warna kulit beda, rambut beda, tapi kita bersaudara dengan Tuhan. Itu kan indah. Itu kata firman Tuhan, kita anak kerajaan surga. Bukan cuma satu bangsa Indonesia, tapi satu bangsa kerajaan surga maksudnya. Ditebus oleh darah Yesus. Dunia mengajarkan apa? Beda kita. Kita hanya orang-orang kaya. Yang kurang kaya enggak level bergaul sama kita. Dan gereja mulai ada kelompok-kelompoknya, kelompok orang kaya. Kalau dia makan, dia enggak level warung-warung bule gitu ya. Levelnya dia kafe-kafe mahal-mahal. Ya masak pada bule juga ya dalamnya dapurnya. Hanya yang tampil bukan bule. Kita nggak level rumah makan yang begini-begini. Tetap pakai api masaknya juga. Itu hanya kesombongan saja. Dunia ingin mengubah. Tapi di rumah rohani sudah diajar. Tidak boleh masuk prinsip-prinsip dunia. Kita tebus oleh darah Yesus. Amin. Semua sudah berharga, bahagia, sama. Semua sudah disayangi Tuhan. Semua saling menyayangi dalam kasih Tuhan. Semua sudah dibenarkan. Dipulihkan Tuhan semuanya. Nggak ada perbedaan suku, kaum bahasa. Amin. Mau dari manapun asal saudara, kota, pulau, kampung, suku, sama semua kita di dalam Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Gereja kita saudara sekalian di NTT, kita ingin mengubahkan NTT. Kita sadar waktu itu bagaimana mengubahkannya, mengubah pendidikan. Beberapa teman-teman kami mulai berdoa, kemudian kita bikin sekolah. Sekarang udah sampai SMP, nanti SMA. Sekolah Kristen. Saya nggak promosikan, tapi ini karena kita ingin mengubahkan. Kampung Kristen supaya berubah. Masyarakatnya nggak ngerti, mereka mungkin mengabukan, habis uang, miskin, kasihan. Kita mau rubah pendidikan supaya anak kecil mereka mengerti pendidikan dalam Tuhan. Kurikulumnya kurikulum internasional bagus, tapi imannya diutamakan di sana. Dari nggak punya apa-apa, tanah, bangun, sekarang udah bangun sekolah SMP. Sekolah Kristen namanya Narwastu. Untuk jangka panjang mengubahkan daerah. Kalau kita mengubah masyarakat, harus muncul orang-orang yang menjadi guru-guru yang baik dulu, yang pinter. Lah kalau gurunya nggak pinter, mengajarin apa? Betul nggak? Ngajar bahasa Inggris, soalnya cuma tahu misalnya yes or no, nggak tahu lain lagi. Itu gunanya pelayanan youth, dibangkitkan rajin belajar anak mudanya. Ya kemarin kan saya sampaikan, ada misalnya beasiswa,
jadi dokter, gratis kuliah 100% untuk orang-orang Kalimantan. Tapi nanti tanda hitam putih, tamat kembali Kalimantan membangun kedokteran di kampus bagus. Tapi masuk dokter kan perlu nilainya bagus. Itu gunanya pelajar, diajari anak pelajar, makanya jangan cuma taunya pacaran, SMP SMA, pacaran. Cita-cita dokter, hobi pacaran, nggak akan jadi. Satu ketika ada anak istri saya yang dokter dosen, dia tanya sama istrinya, kenapa kamu datang telat masuk kelas? Ini bu, ke dokter ini. Saya tadi ada kesibukan ngurus apa dulu, ada yang mungkin olahraga dulu, ada main bola dulu gitu ya. Dosen bilang, saya dokter, saya datang pagi-pagi, kamu mahasiswa kedokteran, datang kalau kedokteran tuh udah gak ada namanya main bola. Kuliah harus kutu buku. Nenek gunung, udah gak ada namanya nenek gunung, harus betul-betul mau belajar. Nanti salah nyuntik nanti, gak mengerti. Ini contoh saja contoh. Kalau sudah mengubah Kalimantan, mengubah Sampit, desa-desa, suku bangsa di tempat ini, udah muncul jadi orang pribadi berbeda, dihadirkan dirubah dulu. Ambisi udah nggak ada ambisinya. Baru kelak saudara setelah lengkap diperlengkapi, saudara bisa mengubah banyak orang. Yang tadi jadi guru dulu yang baik, belajar yang bagus, mengubah karakter masyarakat. Harus ada orang tokoh yang muncul. Dari mana? Dari gereja keluar. Amin. Mau jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi apa saja, harus mengalami perubahan terlebih dahulu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pengaruh budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara jadi mengerti kehendak Tuhan. Saudara jadi memiliki hikmat, mengetahui waktu Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Jadi ngerti. Tuhan merindukan muncul anak Tuhan di tempat ini, orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Itulah kita semua menjadi orang-orang yang berperubahan, merindukan yang terjadi. Buah-buah tadi bermunculan semuanya. Tinggal dalam Tuhan. Jika kita tinggal dalam firman Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam diri kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Berbuah banyak dari saksian, itu namanya murid-murid Kristus. Amin. Jangan lagi sama dengan dunia, jangan dirubah dunia. Pertahankan dasar kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Bagaimana caranya nggak sama dengan dunia? Gimana caranya saudara nggak dirubah oleh dunia? Nah, saya kupas satu nih, saya bedah, nggak cuma khotbah, saya belah-belah satu ini. Dia sudah mengerti betul. Ingat kisahnya Yusuf waktu digoda oleh oleh Potifar, istri Potifar, orang Mesir itu. Yusuf ini anak muda, anak Yud, digodain sama nyonyanya, tuannya gitu ya. Apa dilakukan oleh Yusuf? Suaminya nggak ada kan? Diajak pacaran. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Diam di tempat? Atau kita ngopi bersama, minum kopi? Enggak kan? Apa yang Yusuf lakukan? Lari dari si penggoda. Oh, itu nenek-nenek saya bilang. Mesir, kami baru tahu atau kami ke Mesir. Mesir itu ada tempatnya semacam apa ya? Wanita cantik di Timur Tengah itu di Mesir, ada artisnya. Waktu kami naik kapal pesiar di Sungai Nil, seorang pemandu mengatakan, gimana bang? Nanti mau ada tari perut ini, gimana bang? Oh jangan, saya bilang, kita anak Tuhan, nggak boleh tari perut di sini orang Mesir, yang cantik di depan kita di hotel ini, apa di kapal pesiar ini, jangan ada yang tari perut di sini, saya bilang, saya larang. Ini programnya, ini adalah persembahan negara ini buat kita tamu di sini. Jangan tari perut nggak ada, nggak boleh sini. Nggak pakai baju nanti dia muter-muter gini-gini ngapain? Amit deh malingnya. Bukan karena kita orang Indonesia, kita anak Tuhan, bukan cuma itu. Biasanya orang-orang kerja-kerja lain itu pernah perut ketawa semua mereka semua. Kita nggak boleh. Jagalah hati dan pikiran mata kita. Amin saudara sekalian. Jadi yang istri Potifar itu bukan saudara pikir itu adalah encim-encim atau tamik-tamik, bukan.
Itu putri-putri, wah itu mungkin nyonya muda, orang yang sangat tercantik, mungkin juga dia pemenang katakanlah, ya istilahnya nona Betawi gitu ya, Mojang Priangan orang gitu ya. Ya, mungkin itu Bawi Kalimantan lah kira-kira gitu mungkin ya. Ya. Yang tercantik mungkin, nama juga orang hebat ya, pejabat. Apa yang dilakukan supaya nggak sama dengan dunia ini? Supaya nggak dirubah dunia ini? Apa yang dilakukan? Tinggalkan. Pisahkan diri kita. Supaya nggak sama dunia. Bukan menjauhin teman-teman. Tetap, tapi teman-teman bergaulan itu ada teman akrab, ada teman cuma say hello saja. Dengar ya? Kalau dimensinya nggak sama, ya cukup say hello saja. Kalau kurang baik buat kita, cukup say hello, kita akrab. Tapi nggak cuma betul-betul bercengkrama sama-sama, nanti jadi sama dengan dunia. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, kata firman Tuhan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Teman kita misalnya suka judi, tukang pergi-pergi, suka bawa perempuan nakal. Ini ekstrim, saya ngomong aja nggak apa-apa. Kita ya celo aja dengan mereka, nggak terlalu akrab. Kenapa? Berbahaya. Teman kita suka, apalagi berjudi, udah pasti tuh kan, mau bukan udah pasti, tinggalin. Nggak apa-apa. Musik-musik hello, Leo. Kayak hello. Ya, si hello saja cukup. Ya kan? Betul kan hello? Ya kita cukup say hello. Amin. Kita harus menjadi contoh. Kalau kita jadi contoh terang, kita menjadi membawa perubahan. Tapi kalau kita sama dengan dunia, kita cerita PI tentang Yesus tentang apa aja orang nggak dengar. Sama kia katanya, sama saja kan. Sama aja kita kan. Saudara nengking setan juga, setan bilang, kamu kan anak buah saya. Kamu beli produknya, kamu makan produknya, kamu harus bayar. Paham Bapak Ibu, amin? Harus menjadi pribadi berbeda. Katakan saya harus, saya mau menjadi pribadi berbeda. Yang dirubah Tuhan. Kita harus ngomong kepada diri sendiri, harus punya tekad. Itulah gambaran gereja. Gereja yang berkuasa, gereja yang berotoritas, gereja yang berpengaruh, ada gereja yang mengalami perubahan di hadirat Tuhan. Jemaat yang berotoritas, yang berkuasa, berpengaruh, orang yang mengalami perubahan di hadirat Tuhan. Itulah kita semua Bapak Ibu, amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kami berdoa supaya semua kami Tuhan mengalami perubahan di hadirat Tuhan. Kami semua menjadi pribadi yang berbeda. Karena semua kami terbawa kepada firman Tuhan. Diubahkan, biarlah buah-buah kehidupan kami Tuhan. Buah-buah firman Allah, buah-buah roh. Itu bermuncul dalam batin kami. Dan segala dari dunia ini, kedagingan, keduniawian, tersingkir dari kehidupan kami semua. Ya kami menjadi gereja, menjadi teladan dan disukai semua orang. Cemerlang, bersinar terang di tengah-tengah dunia gelap ini Tuhan. Aku berdoa Bapak Ibu jemaat Tuhan, semua kami hadir hari ini diberkati, diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.